Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dia Aulia dengan NIM 09105803230037. Jadi, pada video kali ini saya akan menyimpulkan kembali yang dimana populasi ini adalah merupakan suatu kumpulan individu sejenis yang mendiami suatu area tertentu pada waktu tertentu dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak satu sama lain. Dalam konteks biologi, populasi sering merujuk pada kelompok organisme dari spesies yang sama. Dalam statistik, populasi mengacu pada keseluruhan kelompok atau totalitas dari objek atau individu yang menjadi subjek penelitian atau survei. Dan adapun menurut para ahli, yang pertama ada menurut Jamaluddin Ahmad, yang dimana populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada menurut Sugiono, yang dimana menurut Sugiono pengertian populasi ini merupakan suatu wilayah yang sifatnya general yang terdiri dari subjek ataupun objek dengan karakteristik tertentu. Dan yang terakhir ada menurut Ismivanto, dan menurut Ismivanto adalah populasi ini merupakan keseluruhan objek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa manusia, benda, ataupun suatu hal yang di dalamnya terdapat atau diperoleh dan ataupun dapat memberikan suatu informasi atau data untuk penelitian. Selanjutnya ada populasi yang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada populasi terbatas, yang kedua ada populasi tak terbatas, dan yang ketiga ada populasi homogen, serta yang terakhir ada populasi heterogen. Langsung saja yang pertama ada populasi terbatas, yang dimana populasi terbatas ini contohnya seperti sumber data yang jelas batasnya, seperti jumlah penduduk, seperti contohnya jumlah penduduk ini sebanyak 2.500.000 jiwa, dan jumlah mahasiswa ini terdapat 500 mahasiswa, serta ada jumlah guru yang serta ada jumlah guru 1.490 guru di SD dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada populasi tak terbatas, yang dimana di populasi tak terbatas ini adalah sumber data yang tidak dapat ditentukan dan penelitian contohnya seperti penelitian mencari logam mulia atau meneliti beberapa liter pasang air surut air laut pada bulan purnama. Yang ketiga ada populasi homogen, yang dimana populasi homogen ini merupakan sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama. Dan yang terakhir ada populasi heterogen, yang dimana yang keempat ini adalah merupakan sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang berbeda atau bervariasi. Adapun pengertian sampel, yaitu sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik sampel terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah non-probability sampling atau teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua adalah probabilitas sampling, yang dimana probabilitas sampling ini merupakan suatu teknik untuk pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan teknik non-probability ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada sampling sistematis, yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan dengan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada sampling quota atau teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah lautan yang diinginkan. Yang ketiga ada sampling insidental atau teknik penentuan sampel berdasarkan dengan kebetulan. Yang keempat ada purposive sampling, yang dimana purposive sampling ini merupakan suatu teknik untuk penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kelima ada sampling jenuh atau teknik penarikan sampel bila semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Yang keenam ada snowball sampling, yang dimana snowball sampling ini adalah merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar seperti itu. Dan
Selanjutnya atau yang terakhir ada teknik probabilitas sampling. Juga dibagi menjadi 3 teknik, yaitu yang pertama adalah sampling acak, di mana sampling acak ini merupakan semua anggota dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua ada teknik stratifikasi, di mana di sini merupakan kondisi populasi terdiri atas beberapa anggota yang memiliki stratifikasi atau lapisan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah teknik cluster atau suatu teknik yang memilih sampel bukan berdasarkan pada individu, tetapi lebih didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.